Siapa yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi 20 pahala. Siapa yang menjawab sempurna Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Banyak pahalanya kalau sempurna. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuk nami malopo. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dan senantiasa bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Adik-adik hafal salawat? Hafal? Coba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Teng teng teng. Ya. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mudah-mudahan dengan peringatan Maulid mendidik anak-anak kita, generasi kita untuk senantiasa lebih mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu kita memperingati Maulid untuk senantiasa kembali dikisahkan lembaran sejarah kehidupan Rasulullah kepada generasi kita agar mereka mengenal keluarga Rasulullah, mengenal diri Rasulullah, mengenal sifat-sifat Rasulullah, sehingga mereka senantiasa mampu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik di sini tahu Nabi Muhammad? Tahu? Tahu? Nah, sekarang saya ajak semua menyanyi. Kalau anak-anak itu dihadapi menyanyi, saya ini tertantang ceramah di depan anak-anak. Kalau anak-anak diceramai menyanyi, ada laguku. Halimatus Sa'diyah. Jadi siapa yang susui Nabi pada saat kecil? Halimah namanya. Kemudian Nabi baru umur 6 tahun mati ibunya. Jadi Nabi baru 2 bulan di dalam kandungan, tidak ada bapaknya. Begitu umur 6 tahun meninggal lagi ibunya. Jadi bagaimana nih kasihan? Lanjut lagi lagunya. Rohatil atyaru tasdu filayanil maulidi wa balikun nuri yabdu mimma ali ahmadi. Patin romane kapan ibu-ibu Kalau anak-anak tak tidak ikut, kita ikut. 3 mirip ini, masa tidak bisa ikut? Sestaskah? Rahatil atyaru tasdu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ali ahmadi filayalil maulidi 8 tahun usianya kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menalah, saat remaja umur 25 memperistri Khadijah. Ulangi lagi.
8 tahun usianya kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. 25 memperistri Khadijah. Jadi Nabi 6 tahun umurnya mati mamanya. Diambil sama kakeknya. 2 tahun jadi pelihara sama kakeknya. Di umur 8 tahun mati juga kakeknya kesian. Abu Talib lah yang pelihara Nabi sampai besar. Nabi di saat kecil seperti ini tidak seperti pada anak-anak pada umumnya. Selalu pergi bermain. Nabi itu pekerja keras. Saat kecil mengembala kambing. Begitu usia-usia remaja pergi berdagang. Umur 25 baru Nabi menikah dengan Khadijah. Jadi umur 25 pi orang baru bisa sama cewek-cewek. Di sini ada nih yang ada cewek nah. Ada nih. Wih. Tidak ada Ji. Ada nih kapan ceweknya? Tidak ada Ji. Oh, tidak ada Ji tahu. Besar pi. Umur 25 pi. Kalau Pak Ustaz baru 24, berarti tahun depan pi. Itu. Lanjut. Lanjut lagi ikut semua. Rahatil atyaru tasdu fi layanil maulidi wa banikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layanil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Iya, pintar guruna, tapi kenapa ini murid-muridnya tidak ada ikut Belum pernah tahu tadi. Oh, ajar kita Wabu, murid tak. Tes. Cau nih kapan speakernya? Tes. Ulangi lagi. Tidak capek Jaki? Tidak Ji? Capek Mi? Nakode ma anak-anak. Capek Mi. Satu kali lagi. Satu kali lagi nih. Terakhir. Rahatil atyaru tasdu fi layanil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layanil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, 40 tahun mendapatkan risalah. Pun jadi Rasul akhir para anbiya. Ya. Jadi Nabi itu di umur ke-30 tahun menjadi orang yang bijak, yang senantiasa mempersatukan kaum pada saat itu, pada saat peletakan batu Hajar Aswad.
Kemudian Nabi itu dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Jadi umur berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? 40 tahun. Di umur 40 tahun itulah Nabi dilantik menjadi Rasul. Dan Rasul itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi kalau ada nanti orang yang mengaku sebagai Nabi, jangan percaya. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena kenapa? Sekarang banyak juga itu orang mengaku-ngaku Nabi. Dulu ada di Jawa itu. Pernah juga ada di Goa itu. Jual kartu surga. Ya, jadi tidak boleh percaya kalau ada lagi orang yang mengaku sebagai Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Kemudian yang paling terakhir, ketika Nabi menerima wahyu pertama, Nabi tidak mampu langsung memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi berada di dalam gua, datang malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tidak tahu membaca. Nabi tidak tahu, Kak. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Napeluki Nabi. Baru Nabi sikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Nabi, tidak kutauki membaca. Diulangi lagi yang ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tahu Nabi membaca. Apa hikmahnya? Itu salah satu pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya dalam mengajarkan ilmu. Jangan bosan, Bu, ajari anak-anak tak ilmu. Kalau satu kali ki ajar tidak nak tahu ki, ulangi yang kedua. Kedua kali tidak nak tahu ki, ulangi yang ketiga kali. Karena kenapa? Malaikat Jibril saja, malaikat yang diajari Nabi 3 kali nak ulang baru nak tahu. Itu pelajaran bagi kita dalam mengajarkan dan mempelajari ilmu. Jangan bosan mengajarkan dan mempelajari ilmu. Kalau hanya 1 kali belajar tidak nak tahu, putus asa, tidak boleh. Harus ulang. Kemudian hikmah yang kedua, pada saat Nabi tidak nak tahu ki membaca, itu malaikat Jibril tidak nak marah-marahi Nabi. Dongo, nah ini Muhammad. Tidak nak akan dato ki Nabi Muhammad. Tapi malaikat Jibril nak peluki Nabi dengan penuh kelembutan, baru nak ajarkan. Dan ternyata Nabi mampu memahaminya. Artinya apa? Terkadang ilmu itu mampu murid kita memahaminya di saat kita mengajarkan dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Olehnya itu, ajarilah murid-murid dengan penuh kelembutan dan penuh dengan kasih sayang. Tetapi ibu-ibu juga di sini tidak boleh langsung juga berpikiran negatif. Kalau ada guru-gurunya, langsung ina cubi anak tak. Karena kenapa? Ada tong itu anak sudah diajari dengan penuh kelembutan. Buntu, tidak nak tahu ki. Nakal ki. Sehingga apa? Dicubi ki sama guruna. Itu bisa jadi salah satu bentuk pendidikan gurunya. Bukan kebodohannya sehingga dicubi ki anak tak, tetapi kenakalannya mungkin. Olehnya itu jangan juga langsung berpikir negatif terhadap guru-guruna anak tak, kalau mereka senantiasa mendidik dengan ketegasan, bukan kekerasan tapi ketegasan. Ya. Tetapi itu tadi intinya yang diajarkan oleh Allah melalui dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ajarilah ilmu itu dengan penuh dengan kelembutan. Hadiri wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang mi, capek mi, mau mi dapat telur. Nah, itu kalau maulid pasti dapat telur. Saya kalau pergi ke ceramah biasa teriaki ke anak-anak, Ustaz minta ke telur tak? Jangan telurku minta, merasa ke tuh. Perjelas dong, telur maulid. Jangan langsung bilang telur tak Ustaz, merasa ke tuh. Iya, karena kenapa? Semua orang pasti ada telurna. Biar ibu-ibu ada tuh telurna, ada tuh. Ini
punya telur? Ada. Kalau laki-laki jangan ditanya. Ya, itu. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, kepada adik-adikku semua. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita mampu mengenal Nabi Muhammad. Kita mampu meneladani Nabi Muhammad. Yang paling terakhir